Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran Quran Hadis pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu bab yang ke-7 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum itu Bu Umu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Nantinya di pertemuan yang bab ke-7 ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian Quran Surat Fatir ayat 32, kemudian Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Namun untuk video pertemuan kali ini, kita baru akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Fatir ayat 32. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Fatir ayat 32. Kemudian nanti kalian juga diharapkan bisa menyebutkan makna mufrodat Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Fatir ayat 32. Kemudian nanti kalian diharapkan juga bisa menganalisis kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Fatir ayat 32. Nah, langsung saja kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Bagaimana sih bunyinya? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini, kita bisa lihat mufrodatnya ya. Yang pertama ada kata wijhatun, yaitu kiblat. Kemudian muwalliha, ada menghadap kepadanya. Kemudian fastabiqu, maka berlomba-lombalah. Dan ya'ti, datang atau tiba. Nah, kita bahas isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Yang pertama adalah setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Perlu soleh-solehah ketahui bahwa sebelum kiblat kita itu mengarah ke Ka'bah, dulu Allah memerintahkan bahwasanya kiblatnya orang Islam adalah menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Namun setelah itu Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan umat Islam untuk mengarahkan kiblatnya ke arah Ka'bah, ya. Nah, kiblat di sini sebagai arah pemersatu umat Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah setiap agama itu mengajarkan kebaikan, ya. Bahwasanya kita semua tahu setiap agama itu mengajarkan dengan caranya masing-masing. Ketika kita bertanya kepada orang non-muslim, kira-kira apa yang kamu yakini? Ya pasti agamanya mereka, ya. Kenapa kamu meyakini agamanya kamu? Pasti mereka menjawab dengan alasannya mereka masing-masing. Dan pasti setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Kebaikan ini bisa berarti dalam segala bentuk kebaikan, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu menuntut ilmu, atau hal-hal positif yang lainnya, ya. Kalau kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, apa sih yang terjadi kepada kita? Yang pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih maju, ya. Kemudian selain itu kita juga terpacu untuk selalu
menjadi pribadi yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian isi kandungan yang keempat adalah setiap yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Ini sudah pasti ya, karena nantinya suatu hari kelak kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian kita akan ditanyai apa saja yang sudah kita kerjakan, dan kita pun akan diberi pembalasan atas semua yang sudah kita kerjakan ketika hidup di dunia. Nah, kira-kira implementasinya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu kita harus bisa berusaha menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan, ya. Menebarkan kebaikan itu tidak harus menunggu kita kaya, ya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Banyak, ya. Kita bisa membantu orang. Kalau kita belum mempunyai materi, kita bisa menggunakan dengan tenaga kita. Kita bisa menggunakan pikiran kita, ya. Jadi kita harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan kepada siapapun dimanapun itu berada. Kemudian kita harus tahu bahwasanya hidup di dunia ini tidak selamanya, ya, itu sudah pasti, ya, karena hidup di dunia ini ibaratnya kita hanya mampir untuk minum, ya. Jadi semua yang kita perbuat di dunia ini itu pasti akan dipertanggungjawabkan, dan semua yang kita lakukan itu juga di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, ini soleh-solehah, seperti kita ketahui di era pandemi seperti ini, mungkin banyak sekali waktu yang kita sudah melewatkannya begitu saja, ya. Karena kita tidak belajar bersama-sama di sekolah, kalian belajar di rumah. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa bosan dan lain sebagainya, ya. Nah, waktu-waktu bosan itu yang seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Momentum ini bisa kita gunakan untuk mengupgrade diri kita, ya. Entah itu skill kita, entah itu ilmu kita, itu bisa kita jadikan momen seperti itu, terutama di era pandemi seperti ini. Itu ya. Itu adalah pembahasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang Quran Surat Fatir ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, untuk mufradatnya sendiri kita bisa lihat yang pertama ada kata aurasna yang artinya kami wariskan. Kemudian ada astofaina yang artinya kami pilih. Kemudian dolimun, orang zalim. Muktasid yang artinya yang pertengahan. Kemudian sabikun yang lebih dulu, dan al-fadlu yaitu karunia. Nah, apa sih isi kandungan dari Quran Surat Fatir ayat 32 ini? Perlu soleh-soleh ketahui bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Quran itu untuk dijadikan kita sebagai pedoman hidup, ya. Namun pada realitanya ada berbagai sikap umat manusia untuk menyikapi Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini ada 3 golongan orang yang menyikapi Al-Quran menurut Quran Surat Fatir ayat 32. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, atau di sini mereka menyebutnya adalah zalimul linafsih. Nah, orang-orang yang menzalimi diri sendiri ini adalah orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, namun malah mereka mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah ya, kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bersikap pertengahan, ya, atau mereka disebut dengan muktasid, ya. Golongan ini adalah yaitu mereka semuanya itu melakukan kewajiban
dan menjauhi larangan Allah. Tapi terkadang mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan, malah melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Itu adalah golongan yang bersikap pertengahan atau muktasib. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang segera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Di sini mereka disebut dengan sabiqun bin khairat, yaitu orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Golongan ini adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang diwajibkan, yang disunahkan, dan juga mereka menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan juga dimakruhkan oleh Allah. Kemudian, apa sih implementasi dari Quran Surat Fatir ayat 32 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ya, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, kita diberikan akal, sudah seharusnya kita itu melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang memang menjadi larangan Allah. Kemudian kita juga tidak bertindak menzolimi diri sendiri, ya. Dalam bahasa kita yang terkini saat ini tuh ada kata self love, ya. Mungkin kalian pernah dengar. Kemudian yang ketiga adalah berlomba dalam kebaikan, ya, karena memang inti dari materinya adalah untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Nah, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti kalian hafalkan baik itu ayatnya ataupun mufradatnya dengan caranya kalian masing-masing. Insya Allah nanti Bu Umu juga akan mengadakan penilaian lisan, ya. Kemudian minggu depan kita masih membahas materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kita akan melanjutkan yaitu Quran Surat An-Nahl dan hadisnya. Itu saja dari Bu Umu. Mudah-mudahan apa yang Bu Umu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, ya. Sebelum kita akhiri, kita lebih dahulu kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Umu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.